Kemungkinan Pak Jokowi menjadi ketua umum PSI sih tinggi sekali, besar itu. Ketua umum PSI, Pak. Masih dalam kalkulasi. Jangan sampai kalau nanti misalnya saya ikut, saya kalah. Tapi sudah mendaftar, Pak? Belum, kan masih panjang sampai Juni. Saya ingat saya masih Juni. Kalau saya mendaftar, mungkin yang lain nggak mendaftar mungkin. Pemirsa, setelah berkuasa selama 10 tahun dan turun dari kursi presiden, banyak yang mengira kiprah Joko Widodo akan berakhir. Tapi ternyata dunia politik tidak benar-benar sepi dari sosok yang satu ini. Nama Jokowi masih terus disebut, bahkan kerap disandingkan dengan Presiden Prabowo Subianto hingga muncul isu matahari kembar. Terbaru, Jokowi didoakan untuk menjadi ketua umum partai politik. Apakah ini langkah agar sang mantan presiden tak kehilangan kuasa politiknya? Saya Davi Pratama, pemirsa, inilah interupsi. Jokowi siap kembali ke politik. Dan pemirsa, saya tidak sendirian, saya langsung perkenalkan dengan sejumlah narasumber. Di sebelah kiri saya ada Mas Ibnu Prakoso, Sekjen PNI Marhaen Ijma. Selamat malam, Mas. Apa kabar? Baik ya. Kemudian ada Mas Rey Rangkuti, pengamat politik. Apa kabar, Mas Rey? Baik, jauh ini alhamdulillah. Tadi hujan di atas ya? Hujan. Nah, oke. Kemudian di sebelah kanan saya ada Mas Freddy Alex Damanik, Wakil Ketua Umum Projo. Selamat malam, Mas. Selamat malam, Mas Ibnu. Kemudian, ini nih yang nama partainya dikait-kaitkan dengan Joko Widodo, Mas Wiryawan. Selamat malam. Selamat malam, Mas Davi. Politisi PSI. Oke, saya langsung saja ke Mas Freddy. Joko Widodo sebut-sebut akan lanjut panggung politiknya, khususnya dikait-kaitkan dengan partai PSI. Apakah sampai saat ini nama Joko Widodo masih sebegitu besar sehingga menjadi daya tarik? Jadi begini, saya melihat setidaknya ada dua hal. Alasan kenapa Pak Jokowi itu kalaupun harus kembali ke dalam politik formal. Yang pertama, ya, Pak Jokowi ini seperti udah kita tahu di media dengan konsep Partai Super TBK-nya. Jadi Pak Jokowi ini pengen meninggalkan legacy dalam konteks Partai Super TBK. Ya, dengan sistem partai yang melibatkan seluruh anggota partai di dalam memilih ketua umumnya, partisipasinya, dan transparansi pengelolaan partai dan lain-lain. Yang kedua, Pak Jokowi ini popularitasnya masih sangat tinggi, ya, pengaruhnya di masyarakat masih sangat besar. Jadi beliau harus untuk mengarahkan pengaruhnya ini, masyarakat yang mendukungnya ini supaya lebih bermanfaat di dalam perpolitikan ini, maka harus melalui sistem perpolitikan formal, yaitu harus partai. Nah, permasalahannya adalah, ya, partai mana ini? Apakah partai baru, PSI, atau partai yang sudah ada? Nah, kembali lagi ke yang tadi, legasinya itu Pak Jokowi sudah menyampaikan termasuk kepada kami bahwa partai itu harus partai Super TBK. Makanya keluar statementnya saat ini, ya, PSI mencoba mengakomodir tersebut, konsep tersebut. Oleh karena itulah Pak Jokowi menurut saya, ya, terbawa atau terikut dengan diskusi ataupun rencana partai Super TBK yang akan diakomodir oleh PSI ini. Ya, jadi kita lihat saja Pak Jokowi pernah menyampaikan kepada kami 2 minggu yang lalu, Pak Jokowi dalam waktu dekat tidak lama akan menyampaikan keputusan politiknya, apakah misalnya dengan PSI atau seperti yang saya bilang tadi partai baru atau bergabung dengan partai yang sudah ada.
Jadi kita tunggu saja, menurut saya begitu. Oke, kita tunggu saja. Nah, Mas Ibnu, tanggapan Anda, Jokowi tidak ingin kehilangan kiprah politiknya. Nah, PSI dilirik nih. Bagaimana Anda melihatnya? Bukan PDI yang dilirik ya. Ya, terima kasih Mas Davi. Bapak Ibu yang saya hormati, saya pikir mantan Presiden Jokowi ini kan manusia politik. Jadi kalau saya umpamakan, tidur aja itu otaknya berpikir politik. Itu namanya manusia politik. Bahkan kencing aja, itu pikirannya politik. Nah, saya sangat senang kalau Jokowi itu berlabuh ke PSI. Karena apa? Partai lain takut, Mas. Takut. Kenapa takut? Loh, karena menurut pengamatan saya, selama beliau menjadi presiden, itu ada 3 hal yang dilanggar oleh Jokowi. Apa? 1, sumpah presiden. Kemudian tap MPR mengenai KKN. Kemudian juga rekomendasi KKN. Oke. Kemudian juga mengenai meritokrasi juga dilanggar. Revolusi mental gagal total. Anaknya 2 hari tahu-tahu jadi ketua umum. Jadi takut. Partai lain takut, Mas. Karena menurut saya, dari diskusi dengan teman-teman ini di kampus, jadi kalau dipikir-pikir Jokowi ini adalah seorang preman politik. Ya, preman politik. Jadi preman politik ini konotasinya begini. Sebagai seorang presiden itu berpikir politik, perilaku politik. Saya kasih contoh, Bung Karno. Dia mempunyai pemikiran politik. Tahun 60 berdiri di depan PBB. Memperkenalkan apa yang namanya Pancasila. Itu pemikiran politik. Nah kalau Jokowi, yang saya soroti selaku Sekjen PNI adalah perilaku politiknya tidak benar. Makanya takut, Mas. Jadi hanya PSI yang berani? Iya, hanya PSI yang berani, iya. Oke. Iya. Tolong ditanya dulu, kenapa partai-partai ini takut? Nah, Oke. Kan itu dulu tuh. Oke, kenapa partai-partai ini takut? waduh, Mas. Kemasukan preman gimana, Mas? Oh gitu. Takut, bahkan di PNI pun saya tolak. Oke. Jelas, Oke. tahu-tahu nanti Jokowi kayak mau yang juga ke cucunya PNI itu kan masuk, ngapain? Oke, tahu-tahu jadi ini. PNI repot, ditolak, PSI nolak nggak? Tadi katanya nampung preman, Dia katakanlah bilang begitu. Nolak di PNI, ya ngapain juga Jokowi masuk PNI kan, partai gurem nggak ikut pemilu begitu kan, untuk apa ya kan? Kalau PSI walaupun partai kecil sudah 2 kali ikut pemilu ya kan, PNI ini kan terakhir berapa puluh tahun yang lalu mereka ikut pemilu begitu. Dan kami sampaikan bahwa di PSI ya kami akan terima Pak Jokowi untuk bisa bergabung bersama PSI, dan kami ketahui bahwa Pak Jokowi ini adalah salah satu yang memiliki kekuatan politik yang sangat besar di Indonesia, yang hari ini masih didambak-dambakan oleh para pendukungnya, ya kan? Kita tahu itu dan tidak bisa dibantah. Hari ini media saja kalau bahas Jokowi ratingnya langsung naik, ya kan? Nah, itu menunjukkan bagaimana popularitas dan juga pengaruh Pak Jokowi ini masih sangat kuat, dan di PSI kami merasa suatu kehormatan kalau semisalnya, ya kan? Semisalnya Pak Jokowi ingin bergabung dengan PSI. Iya. Tapi itu balik lagi, itu ada di keputusan beliau. Nggak takut dengan tadi istilah yang dilekatkan preman, Ngapain politik, takut ya kan? begitu. Kemudian Presiden ada 3 2 hal yang tadi periode, ya dikatakan kan? dilanggar. Dan perlu diketahui Mas Davi ya kan, semua partai politik ini menginginkan Pak Jokowi untuk hadir di dalamnya begitu loh. Menginginkan Pak Jokowi berada di barisannya begitu loh. Mungkin hanya partai politik ya kayak PNI ini contohnya mungkin yang tidak mau Pak Jokowi karena sudah tidak mungkin berlagak. Tapi PNI bukan partai politik. Oh iya, waktu itu ya. Ya, oke. Itu ya kan. Nah, makanya itu saya sampaikan, Pak Jokowi jika ingin bergabung dengan PSI tentu kami akan sangat terbuka. Tapi saya melihat bahwa beliau ini figur politik yang multi partai ya. Jadi beliau ini memiliki pengaruh yang sangat kuat di beberapa partai politik. Dan balik lagi mengenai ketertarikan beliau untuk bisa bergabung dengan PSI ya tentu itu ada di keputusannya Pak Jokowi. Oke, tapi tadi menurut Anda saya menarik ini. Partai yang lain juga berebut katanya mau Jokowi. Itu tanggapan Anda atau asumsi Anda? Enggak, kita bisa lihat saja. Sudah ada berapa tawaran dari partai politik, ya kan? Oke. Misalnya dari Gerindra, Pak Prabowo ngajak Pak Jokowi masuk Gerindra, ya kan? PAN, Pak Zulhas ngajak Pak Jokowi masuk PAN. Bang Bahlil, Golkar ngajak Pak Jokowi masuk Golkar. Dan diberikan karpet merah begitu loh. Oke. Berarti ini kan menunjukkan bahwa Pak Jokowi ini masih memiliki magnet yang kuat. Oke. Pak Jokowi Magnet masih politiknya memiliki masih sangat kuat, Oke. gitu loh. Mas Rey, setuju soal itu? Pak Jokowi masih memiliki magnet yang kuat katanya. Iya tentu saja, tapi kan by nature itu akan melemah dengan sendirinya.
sesuai dengan waktu kan. Kalau Anda bandingkan dengan waktu beliau turun, katanya hampir 80% tingkat kepuasan, Anda survei lagi sekarang, udah jelas itu akan sangat jauh perbedaannya gitu. Itu sifat alami yang nggak bisa kita tolak aja. Oleh karena itulah Pak Jokowi melihat itu kan. Lalu beliau, pertanyaannya sih sebetulnya, apakah mau terjun dalam dunia politik yang bersifat harian atau yang bersifat negarawan? Itu kira-kira tuh. Kalau beliau memilih negarawan, nggak usah masuk partai juga selesai tuh. Tapi kalau beliau memilih politisi harian, ya memang pilihannya nggak bisa harus jadi orang partai. Sebab dengan orang partai lah kita berbicara harian. Sebab kalau beliau nggak punya partai, lalu berbicara harian, kurang relevansinya. Yang ada belalak ke beliau itu nanti jadi negatif kan. Ini orang kok cawe-cawe padahal bukan siapa-siapa. Kata orang lah kira-kira tuh. Cuma Kata orang ya, bukan kata Anda ya. Kata mantan presiden dan sebagainya gitu. Tapi kalau beliau kan ketua partai, kan enak. Atas nama partai bicara nanti undang-undang perampasan aset, perampasan itu macam-macam dan sebagainya. Sebagai ketua partai. Sebab kalau enggak, kehilangan relevansi. Sama seperti misalnya Projo, masih bilang-bilang pro Jokowi, padahal itu sebetulnya udah nggak relevan. Dong Jokowinya udah nggak jadi presiden. Kecuali Pak Jokowi jadi presiden. Maka Projo itu relevan gitu. Nah itu aneh bagi saya tuh kalau masih ada Projo-Projo sampai sekarang. Langsung dijawab. Langsung jawab Bang Freddy, udah nggak relevan katanya. Loh, Jokowinya kan masih ada. Jokowinya masih ada, nanti kita coba kita tunggu lembaga survei masih popularitasnya masih tinggi nggak. Artinya begini, kami Projo juga ya dalam hal politik formal ini jujur kami mendorong Pak Jokowi agar masuk dalam politik formal. Seperti yang saya bilang tadi pilihannya ya, tapi ayo diskusi, ayo kami disampaikan apa pilihan politik Pak Jokowi, apakah tadi gabung PSI atau partai baru atau gabung ke partai yang sudah eksis sekarang. Kami diskusi sama Pak Jokowi dan beliau sampaikan seperti saya sampaikan tadi ya, beliau janji akan menyatakan keputusannya. Nah, jadi benar saya sepakat dengan Bang Rey itu ya yang menyatakan bahwa memang Pak Jokowi ini ya juga Mas Ibnu tadi memang manusia politik ya, gairahnya masih tinggi. Oleh karena itulah kami mendorong supaya Pak Jokowi ini memang harus masuk ya. Selain dua alasan tadi kan Pak Jokowi juga ini kan masih mempunyai cita-cita untuk Indonesia Emas 2045. Kalau tidak masuk dalam politik formal, ya seperti kata Bang Rey tadi, ini Pak Jokowi tidak bisa berperan aktif, tidak bisa ikut cawe-cawe langsung dalam konteks politik formal, memberikan aspirasi, memberikan saran, ya kalau tidak dalam politik formal. Jadi Anda ingin mengatakan bahwa ya betul tujuannya untuk cawe-cawe gitu. Cawe-cawe secara politik? Secara politik formal. Ya, politik formal. Jadi supaya jangan, benar kata Bang Rey itu. Ya jadi kalau tidak mau dikatakan cawe-cawe ya masuklah politik formal. Masuklah politik formal. Kita tahan sampai di situ. Nanti kita bahas lagi. Pemirsa jangan kemana-mana. Interupsi, segera kembali.